선 사격 이 말이야. 전부 끝이야. 섭외하지 말라. Halo guys, selamat datang kembali di channel 7 menit dan masih bareng Dava di sini. Film perang yang satu ini dibuat berdasarkan kisah nyata pertempuran Bongodong yang terjadi di tahun 1920. Ini merupakan pertempuran sengit antara para pejuang kemerdekaan Korea dengan pasukan Jepang yang menduduki wilayah Korea. Namun perang itu tidak seimbang. Jepang dilengkapi dengan senjata serta peralatan perang yang memadai, sementara milisi Korea hanya bertempur dengan peralatan seadanya. Kira-kira gimana perjuangan mereka guys? Ya udah, langsung saja yuk kita mulai. Ini dia ceritanya. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan beberapa prajurit Jepang yang sedang melintasi Sungai Duman, yaitu sungai perbatasan Korea-Tiongkok. Mereka mengajak dua penduduk lokal yaitu Hwang dan adiknya sebagai penunjuk jalan. Mereka berjalan di pagi buta dan ketika tiba di tempat tujuan, para prajurit Jepang itu pun memberikan imbalan berupa makanan. Sayangnya di dalam karung itu tidak hanya ada makanan saja, tetapi juga ada bom yang siap meledak. Ledakan itu membuat wajah Hwang terluka, sementara adiknya hancur berkeping-keping. Di tahun 1910, Korea menjadi negara jajahan Kekaisaran Jepang dan pada tanggal 1 Maret 1919, gerakan barisan damai dilakukan. Hal tersebut justru membuat Jepang bertindak semena-mena. Banyak orang ditembaki tanpa ampun atau diperlakukan layaknya binatang. Hal tersebut mendorong meluasnya pergerakan perlawanan. Namun begitu, Jepang juga memperkuat pasukannya dengan membentuk sebuah batalion bernama Elit yang dikhususkan untuk menghentikan gerakan perlawanan yang diketahui berpusat di daerah Bongodong. Setelah tragedi bersama adiknya beberapa tahun yang lalu, Hwang kini sudah menjadi seorang pejuang kemerdekaan yang sangat disegani oleh teman-temannya. Ia bersama kelompoknya sedang menuju Gunung Huan untuk menyuplai persenjataan dan menemui seorang bernama Lee Sung. Di perbatasan Sungai Duman, ia melihat pos penjagaan Jepang dan hal itu membuatnya teringat kembali dengan tragedi yang menewaskan adiknya dulu. Hwang segera mengatur strategi penyerangan di mana ia akan memancing para prajurit Jepang supaya keluar dari pos dengan menggunakan bom palsu. Melihat ada yang melempar bom, mereka pun berhamburan keluar dan di saat itulah teman-teman Hwang melancarkan serangan. Tersisa satu prajurit muda bernama Yukio dan ia sangat marah ketika mengetahui bom yang tadi dilempar adalah bom palsu. Hwang sengaja membiarkan Yukio hidup dan menjadikannya sebagai tawanan supaya ia bisa melihat langsung bagaimana kejamnya prajurit Jepang ketika memperlakukan warga Korea. Sementara itu di markas Angkatan Darat Jepang, seorang mayor bernama Yasukawa Jiro selaku pimpinan batalion elit tampak sedang membedah seekor harimau hasil buruannya. Mayor Jiro sangat menyukai perburuan, sehingga ia memerintahkan bawahannya untuk segera memburu pasukan perlawanan yang dikabarkan sedang bersembunyi di Gunung Bongodong. Mayor Jiro akan ikut dalam perburuan tersebut, dan ia tidak sabar ingin menguliti satu persatu anggota perlawanan yang akhir-akhir ini membuatnya sangat jengkel. Sehari setelahnya, sebuah desa kecil tiba-tiba diserang oleh tentara Jepang pimpinan Letnan Shigeru. Mereka menembak siapa saja yang terlihat tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Semua orang di desa itu tampak berlarian menyelamatkan diri, namun tetap saja pada akhirnya mereka tertangkap dan berakhir ditembak mati. Mereka memperlakukan warga desa seperti binatang buruan yang ditangkap lalu dibunuh sesuka hati. Ketika sudah puas, warga yang masih hidup dikumpulkan di tempat terbuka. Letnan Shigeru kemudian memanggil kepala desa dan menjelaskan tujuan mereka datang ke sana, yaitu untuk mencari seorang bernama Lee Sung yang dikabarkan membawa uang untuk keperluan para pejuang Korea. Kepala desa lantas meminta warga untuk lari karena percuma saja walau mereka mengatakan di mana Lee Sung, toh pada akhirnya mereka tetap akan dibunuh. Letnan Shigeru yang kejam itu tak mau membiarkan satu orang pun hidup, termasuk anak kecil yang ketahuan bersembunyi. Tak lama setelah ditembak, kakaknya datang sambil menangis histeris.
Prajurit Jepang tampak menikmati pemandangan itu. Mereka tertawa, bahkan berebut ingin membunuh gadis itu. Ketika Letnan Shigeru siap mengayunkan samurainya, tiba-tiba saja mereka adalah pasukan Kapten Jangha, seorang sniper hebat yang memimpin pos penjagaan Gunung Huan. Para prajurit Jepang berlarian dan sekarang giliran mereka merasakan bagaimana rasanya diburu dan ditembak tanpa ampun. Mereka kabur menuju kebun jagung dan di saat itulah Huang juga tiba di sana lalu membantu pasukan Jangha. Letnan Shigeru dan beberapa anak buahnya berhasil kabur sementara mereka yang tertangkap diinterogasi. Huang mendapatkan informasi bahwa batalion elit sedang dalam perjalanan menuju Gunung Huan dan sebentar lagi akan melewati jalan tersebut. Walau sudah menjadi tawanan, namun para prajurit Jepang itu tak menunjukkan takut sama sekali. Mereka bahkan berani mengatakan Huang dan teman-temannya adalah orang kampung biadab. Huang yang emosi pun langsung memberinya pelajaran dengan mencabut kemaluannya. Di tempat lain, Mayor Jiro bersama prajuritnya sampai di Sungai Duman dengan membawa seorang tawanan bernama Chulhon sebagai penunjuk jalan. Mayor Jiro saat itu marah ketika mendengar kabar Letnan Shigeru melakukan penyerangan tanpa menunggu batalion. Seorang letnan bernama Kusanagi kemudian ditugaskan untuk menemui Letnan Shigeru dan mengajaknya bergabung untuk menyerang Gunung Huan. Di tempat persembunyian, komandan para pasukan perlawanan sedang merundingkan strategi penyerangan di mana nantinya batalion elit akan dipancing supaya menuju lembah Bongodong. Kemudian setelah itu, di sana mereka akan diserang dari segala arah oleh pasukan perlawanan. Di saat yang bersamaan, Mayor Jiro sampai di desa dan ia melihat langsung mayat-mayat prajurit Jepang yang dibantai oleh Kapten Jangha. Jiro semakin penasaran dan bertanya kepada Chulhon kemana jalan tercepat menuju Gunung Huan. Chulhon ini ternyata satu pangkat dengan Jangha yang tertangkap saat aksi penyerangan tanggal 1 Maret. Sore harinya, Li Sung yang dicari-cari Letnan Shigeru berhasil sampai di sebuah gubuk, tempat di mana ia melakukan pertemuan dengan para pejuang Korea. Li Sung membawa uang untuk diberikan kepada komandan pejuang Korea dan ia menunggu Huang yang akan mengawalnya. Di saat Li Sung menunggu kedatangan Huang, tiba-tiba prajurit Letnan Kusanagi secara tidak sengaja lewat ke sana dan langsung melakukan penyerangan. Li Sung segera lari lewat belakang. Mereka dikejar sampai ke dalam hutan, dan demi menahan pengejaran itu, beberapa orang rela mengorbankan dirinya sendiri. Beruntung guys, Jangha dan Huang tiba di sana tepat waktu, sehingga Li Sung bisa dibawa menjauh dan bersembunyi di tempat aman. Setelah kondisi aman, Kapten Jangha bertanya mengenai kabar kakak perempuannya yang dulu sering ikut bersama Li Sung. Sayangnya, kakak perempuan Jangha meninggal dalam penyerangan di tanggal 1 Maret dan Li Sung membawa abunya beserta abu para pejuang lainnya. Di markas pertahanan Gunung Huan, Chonhe, gadis yang adiknya ditembak oleh Letnan Shigeru, tampak menyiapkan makan malam untuk para pejuang. Chonhe juga memberi Yukio jatah makan dengan harapan Yukio tetap hidup supaya nanti bisa menceritakan bagaimana kejamnya prajurit Jepang kepada rakyat Korea selama masa perang. Mereka para pasukan perlawanan hidup dalam kesulitan yang susah sekali untuk dijelaskan. Sebiji kentang saja harus mereka bagi untuk belasan orang. Selama berbulan-bulan, mereka telah melakukan perlawanan dari satu tempat ke tempat lainnya, bepergian jauh dan meninggalkan keluarga mereka yang entah bagaimana kini nasibnya. Mereka tidak sadar, ternyata dari kejauhan mata-mata Jepang memperhatikan gerak-gerik mereka. Mereka menghitung pejuang Korea yang ada di goa yang jumlahnya kurang lebih 30 orang. Paginya, Kapten Jangha dan Huang mendiskusikan penyergapan batalion elit yang akan dilakukan di puncak Goryeo, kemudian di Ngarai dan terakhir di lembah Bongodong. Huang pun membatalkan misinya mengawal Li Sung dan memilih membantu Jangha melakukan penyerangan. Jangha kemudian menugaskan Gaedong untuk mengawal Chonhe dan Iyasa yang akan pergi membawa abu para pejuang ke markas di Bongodong. Yukio juga akan ikut sebagai tawanan dan mereka diperintahkan menggunakan jalur bukit supaya tidak bertemu dengan tentara Jepang. Sementara itu guys, Kusanagi diperintahkan untuk melakukan penyerangan dan membawa pulang Yukio yang merupakan anak dari seorang mayor Jepang. Di saat itu kemudian Letnan Shigeru datang.
langsung mengajukan diri untuk memimpin penyerangan. Jiro pun menyetujuinya, namun sebelum berangkat ia memotong dulu jarinya sebagai hukuman atas kekalahan kemarin di desa. Perjalanan melalui jalur bukit tidaklah mudah. Tidak jarang mereka harus menaiki bebatuan yang licin dan juga sangat tinggi. Merasa kasihan, Gaedong membuka ikatan tangan Yukio dan mereka pun beristirahat di dekat aliran mata air. Di momen ini, Yukio dan Gaedong sempat berbaikan karena ya pada dasarnya mereka berdua hanyalah anak remaja yang terjebak dalam kondisi peperangan yang menyedihkan. Kemudian setelah itu, Chonhei baru saja beranjak, namun tiba-tiba 3 tentara Jepang menyergapnya. Iyasa terjatuh bersama seorang prajurit Jepang, sementara Gaedong kesulitan melawan hingga akhirnya Yukio menolongnya dengan menyayat tangannya sendiri dan berpura-pura bahwa ia telah membunuh Gaedong. Gaedong pun kembali dan melaporkan kejadian tersebut sehingga Hwang terpaksa merubah kembali strateginya. Ia akan menyelamatkan Chonhei ke bawah sementara Jang Ha memancing prajurit Letnan Shigeru ke puncak Goryeo. Mereka akan bertemu di sana dan melakukan perlawanan bersama-sama. Di markasnya, Mayor Jiro sangat bangga dengan Yukio karena sudah berhasil bertahan selama menjadi sandera. Namun Yukio mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya ia katakan. Yukio mengatakan bahwa ia malu karena selama ia menjadi tahanan, ia banyak melihat perlakuan kejam prajurit Jepang kepada warga Korea. Ia mengutuk perbuatan tersebut dan perkataan itu membuat Jiro marah dan meminta Yukio untuk melakukan harakiri karena sudah merendahkan kekaisaran. Tiba-tiba guys, ada yang melempar bom dan Mayor Jiro langsung keluar. Ia kaget karena ternyata markas mereka sedang diserang. Rupanya bom yang dilempar tadi adalah bom palsu dan tak lama kemudian Hwang pun datang menyelamatkan Yukio. Mereka tidak hanya datang untuk menyelamatkan Chonhei tetapi juga Yukio. Untungnya Gaedong datang tepat waktu dan Chonhei berhasil diselamatkan sebelum ia diperkosa oleh salah satu prajurit Jepang. Di tengah keadaan yang sangat ricuh, Hwang juga berhasil menemukan Chulhon. Namun ia menolak untuk diselamatkan dengan alasan masih ada misi yang harus diselesaikan. Sementara itu, Jang Ha berhasil mengatur jarak dan membuat Letnan Shigeru semakin terpancing untuk terus melakukan pengejaran. Di saat yang bersamaan, Hwang juga dikejar banyak prajurit dan mereka sempat beradu tembak ketika Hwang baru memasuki daerah hutan. Merasa semakin terkejar, Hwang pun memerintahkan temannya untuk mengantar anak-anak supaya mereka bisa pergi ke Bongodong bersama Li Sung. Ketika para prajurit Jepang itu berada di rumput-rumput yang tinggi, Hwang mengambil kesempatan untuk melakukan serangan jarak dekat dengan pedangnya. Sementara itu, Gaedong dan Chonhei ikut bersama Li Sung menuju Bongodong menggunakan kuda, sementara Yukio dibebaskan begitu saja dan diperintahkan untuk kembali ke Jepang. Tak lama setelah itu, Hwang bersama anggotanya tampak sedang dikejar-kejar prajurit Jepang yang jumlahnya tentu saja sangat banyak. Mereka bergabung bersama pasukan Letnan Shigeru yang sedari tadi mengejar Jang Ha. Hwang harus cepat-cepat sampai ke puncak karena di sanalah harapan mereka satu-satunya. Setelah perjuangan yang sangat sulit, akhirnya mereka bisa sampai tepat waktu dan Jang Ha langsung menembakkan senapan mesinnya. Senapan mesin itu ternyata sudah disiapkan sejak lama dan prajurit Jepang pun tersisa beberapa saja yang selamat, termasuk Letnan Shigeru karena dia memilih kabur meninggalkan prajuritnya. Di tempat lain, Letnan Kusanagi secara kebetulan melihat Li Sung dan langsung memerintahkan seorang sniper untuk menembaknya. Tembakan itu pun tepat sasaran, namun Li Sung masih bertahan hingga berhasil masuk ke daerah hutan. Di sanalah Li Sung mencegat Letnan Kusanagi dan melakukan perlawanan dengan sisa-sisa tenaganya. Li Sung ditumbangkan dengan mudah, namun walau begitu ia berhasil mengulur waktu supaya Gaedong bisa kabur. Hwang dan Jang Ha mempersiapkan kembali strategi penyergapan yang kedua yaitu di Ngarai.
Namun lagi-lagi rencana itu harus dirubah karena tampak dari kejauhan Gaedong dikejar-kejar prajurit Jepang dan mereka menuju jalur buntu. Wang pun berniat turun menyelamatkan mereka, sementara Jiang Ha membuat pengalihan dari arah lain nantinya. Jiang Ha terlihat menuruni jurang dan aksinya itu dilihat oleh pasukan Kusanagi. Mereka segera melancarkan serangan, namun serangan itu tidak ada yang kena satupun karena jarak tembaknya yang jauh dan Jiang Ha juga bergerak sangat lincah. Sementara itu guys, Gaedong berhasil keluar dari sana dan pasukan Shigeru yang berada di bawah diserang secara mendadak oleh Wang dan teman-temannya. Pasukan Huang dan Jiang Ha terpencar dan pasukan Huang menjadi yang pertama sampai di Ngarai. Di sana Huang tak menemukan Jiang Ha, malah yang ia lihat adalah gerombolan pasukan Jiro yang sedang menuju arah Bongodong sambil menyeret tubuh Chulhon. Jiro kembali berulah dengan meminta salah satu anak buahnya menikam Chulhon sampai mati dan diberikan kepada burung-burung gagak yang berterbangan di sekitar tempat itu. Wang yang melihat kejadian itu pun langsung marah besar. Namun ia tak bisa apa-apa dan bisa datang ketika kondisinya sudah aman. Chulhon pun meminta Wang supaya tidak usah ke Bongodong. Ia menjelaskan bahwa misinya bersama Jiang Ha adalah membawa batalion elit ke lembah Bongodong. Setelah mereka terpojok, maka pejuang Korea akan menyerang dari segala arah. Namun, jika kekuatan batalion elit bertambah besar lalu pejuang Korea tidak bertambah banyak, maka kemungkinan besar misi dibatalkan dan para pejuang akan mundur ke Rusia. Mendengar itu, Huang jadi khawatir dengan nasib Jiang Ha karena sampai detik ini ia tak kunjung muncul dan besar kemungkinan Jiang Ha seorang diri mengalihkan perhatian pasukan Jepang ke Bongodong. Apa yang Huang khawatirkan memang terbukti. Jiang Ha dengan kondisinya yang sudah terluka sampai di desa dekat lembah Bongodong dan ia mempersiapkan penyerangan seorang diri. Di desa itu guys, sudah tidak ada siapapun dan Jiang Ha berusaha bertahan sendirian dengan persenjataan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Sayangnya, Jiang Ha yang kalah jumlah itu pun harus pasrah ketika ia berlindung di salah satu rumah dan rumah itu dikepung lalu dilempari granat. Jiang Ha sempat pingsan sebentar dan ia sadar ketika Letnan Kusanagi siap menancapkan pedangnya. Di saat itulah guys, Huang datang dan langsung meratakan anak buah Letnan Kusanagi. Huang pun memberinya kesempatan untuk bertarung secara adil. Namun walau begitu, ia tumbang hanya dengan satu tebasan saja. Tak lama kemudian, Jiro dan pasukannya menyusul. Mereka menembaki tempat itu dengan menggunakan meriam. Namun Huang justru meneriakinya dengan menyebut Dirgahayu Korea, sehingga Jiro semakin kesal dan meminta pasukannya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Huang dan pasukannya mencoba menyeberangi sungai, namun pasukan Jepang itu tak henti-hentinya membombardir mereka dengan tembakan dan juga meriam. Huang pun babak belur dan mereka sampai di lembah Bongodong yang direncanakan sebagai tempat penyerangan terakhir. Huang di sana sempat berteriak, namun tidak ada tanda-tanda ada bantuan dari pejuang Korea seperti yang direncanakan sebelumnya. Huang sudah pasrah bahwa semua pasukan pejuang mungkin sudah mundur ke Rusia seperti yang dikatakan oleh Chulhon. Pada saat itu, ia juga tak bisa melawan karena semua persediaan peluru sudah habis. Dengan penuh rasa marah, Huang pun maju ke depan dengan mengandalkan pedangnya saja. Namun guys, secara tiba-tiba, sebuah tembakan dari bukit terdengar dan tembakan itu tepat ke arah kuda Mayor Jiro. Pasukan Jiro benar-benar terkepung dari berbagai sudut dan mereka juga tak bisa kemana-mana karena posisinya terjebak di dalam lembah. Para pejuang Korea ternyata tidak mundur ke Rusia, tetapi mereka menunggu waktu yang tepat ketika pasukan Jepang sudah masuk ke area sempit. Suara tembakan mulai terdengar dan tentara Jepang mulai kocar-kacir menghadapinya. Namun Jiro tetap meminta anak buahnya untuk menyerang, meskipun kondisi pasukannya telah terdesak. Pasukan Jepang dibantai habis di sana dan Jiro berhadapan dengan Huang di daerah pinggir hutan. Mereka berdua pun beradu pedang dengan sengit. Huang memberi Jiro kesempatan hidup dan memintanya kembali ke Jepang bersama dengan anak buahnya.
Namun Jiro menyerang kembali dari belakang hingga akhirnya Hwang menikamnya hingga tewas. Para pejuang Korea kemudian berkumpul di bukit dan mereka menyaksikan bersama-sama ketika komandan menebarkan abu para pejuang yang meninggal pada penyerangan 1 Maret. Perjuangan mereka belum selesai karena setelahnya mereka akan pergi ke daerah lain dan berperang lagi dengan Jepang. Nah, itu dia guys cerita perangnya. Semoga kalian suka dengan ceritanya dan jangan lupa tonton juga video 7 menit lainnya. Kalau kalian punya film seru yang lain, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.